sana buat sapi katanya. Aduh, memang Kalau di harus Sunda lebih banyak orang belajar Sunda nih dimakan. harus banyak belajar sama teman-teman di Jawa nih, kurang kreatif. Nah, nggak, kebetulan saya orang biologi Bu, jadi kalau ke Oh hutan tuh ya, kan harus bisa siap. makan ya. Benar, Kalau siap. ke hutan tuh harus bisa makan apa yang ada di alam Betul. gitu. Biasa Oke, pada thank you. Baik, baik. Selanjutnya Pak Heronimus, monggo Ya, Pak, siap, Pak. siapa? Oh, ini semangatnya ya luar biasa. Baik Pak, sampai jam 8.20 aja lah. Oke, Silakan siap. Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Iwan ya, Iwan Setiawan Kurniawan. Ya, Oke, Bapak ya, Ibu, di semangat. sini saya latar belakang akuntansi ya, maka akan mengajar tidak jauh dari akuntansi. Oke, izin share screen ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, di sini saya akan mengambil pertemuan kedua ya. Sebentar. Oke, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga masih tetap semangat ya. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik. Luar biasa. Luar biasa. Seperti kata Bu Ayu tadi ya, luar Iya. biasa. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, ada baiknya kita review pertemuan pertama kemarin ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai definisi dari akuntansi. Di sini mungkin Bapak Adri bisa membantu. Kebetulan akan mengajar akuntansi ya. Apa definisi akuntansi itu? Kemarin kita sudah belajar. Yang mana, Pak? Definisi. Saya lupa, Pak. Kemarin Bapak Definisi. maklum, Pak. Saya sibuk, Pak. Oke. Aduh, nggak fokus jadinya, Pak. Oke, kemarin kita sudah bahas definisi dari akuntansi itu. Jadi akuntansi itu adalah suatu proses ya Bapak Ibu. Akuntansi itu adalah suatu proses. Proses apa? Proses untuk pertama apa? Mengidentifikasi ya. Jadi ada proses pertama adalah mengidentifikasi. Kemudian setelah kita lakukan identifikasi, kemudian kita apa? Kita lakukan pengukuran. Dicatat, Pak. Dicatat. Ya. Jadi, oh iya, saya baru ingat, Pak. Baru ingat. Siap. Iya, jadi harus ada pengukurannya dulu Bapak Ibu ya. Nah, setelah identifikasi, pengukuran, kemudian baru kita laporkan. Jadi nanti akuntansi itu kita laporkan dalam bentuk informasi ekonomi. Informasi ekonomi itu untuk apa? Untuk dapat dilakukan penilaian serta pengambilan keputusan secara tegas sehingga bisa diambil keputusan bagi pemakai informasi. Nah, pemakai informasi akuntansi juga kemarin sudah kita bahas ya. Ada kreditur, ada debitur, ada pemilik perusahaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian transaksi. Transaksi itu apa? Adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi, yaitu ada aktiva, hutang, dan modal. Misalnya contoh transaksi, Pak Adri membeli makan siang di warung, ya. Itu transaksi perusahaan bukan ya? Transaksi, Pak, kalau untuk perusahaan, tapi kalau perusahaan yang pesan ya, Pak, lewat saya. Belinya di warung saya. Jadi kalau Pak Adri membelikan makan siang dengan duit perusahaan, berarti ada perubahan di harta, utang, dan modal perusahaan. Maka itu bisa kita golongkan sebagai transaksi. Terima kasih Pak Adri. Siapa? Kemudian di sini ada persamaan akuntansi, yaitu di sini haknya harta, ditambah utang, dan ditambah modal. Oke Bapak Ibu, apabila harta kita, ini kan rumusnya harta, utang, ditambah modal. Kalau utang tidak ada, boleh nggak? Bapak Arif mungkin bisa dibantu. Kalau harta kita tidak ada utangnya, jadi hanya harta sama dengan modal. Bisa nggak? Bisa aja Pak kalau nggak berani utang. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini bukan rumus wajib ya. Utang bisa kita tiadakan, apalagi bila kita berprinsip
tidak boleh hutang ya. Jadi bisa harta yang kita peroleh itu semuanya berasal dari modal. Namun apabila modal kita tidak cukup, maka mau nggak mau harus ditambahkan hutang. Seperti negara kita ya, karena APBN-nya tidak cukup, maka mau tidak mau harus berhutang. Oke, di sini kita lanjutkan. Setiap transaksi perlu adanya bukti untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Jadi transaksi itu harus ada buktinya ya Bapak Ibu. Tidak bisa kita hanya secara lisan ya. Jadi harus ada bukti hitam di atas putih. Terutama di akuntansi ya, selain bukti hitam di atas putih itu juga harus ada tanda tangan dari otorasi ya, otorasi di perusahaan yang mengizinkan biaya tersebut dikeluarkan. Oke, itu pengertian dari transaksi. Kemudian kita masuk, ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh buktinya hitam di atas putih, yaitu faktur penjualan, kemudian ada cek. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi nih, apa perbedaan antara cek dan giro? Apakah ada yang bisa membantu saya? Di mana perbedaan antara cek dan giro? Saya Pak. Ya, silakan Pak Kartimin. Ya, terima kasih Pak Heronimus. Materinya bagus ya, menyimak dari tadi. Kalau cek tanda bukti pembayaran yang bisa nanti ditukarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Artinya dapatkan cash money. Kalau giro itu tanda bukti pembayaran yang molor Pak pembayarannya. Yang saya pahami begitu. Terima kasih. Mungkin yang lain ada Bu Ejin yang bicara bisnis plan tadi, biasa dibayar dengan cek atau giro. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, bedanya cek sama giro, namanya aja udah beda Pak. Betul, ya, Pak? judulnya beda. Fungsinya. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya ada di tanggal ya Bapak Ibu. Kalau cek itu bisa kita cairkan tanpa ada tanggal ya, tanpa ada jatuh tempo. Jadi kapanpun kita sudah menerima cek, langsung bisa kita cairkan selama uangnya ada ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Sedangkan giro itu ada tanggal jatuh temponya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum tanggal jatuh tempo tersebut, uangnya tidak bisa dicairkan. Jadi giro itu harus sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Kalau cek bisa kapan-kapan kita cairkan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini contoh-contohnya, di sini ada voucher. Ini voucher jurnal digunakan saat transaksi tersebut tidak ada buktinya ya, tidak ada bukti hitam putih. Ini hanya transaksi di aplikasi pencatatan akuntansinya. Maka kita akan menggunakan voucher jurnal. Oke, di sini selanjutnya kita akan membicarakan mengenai siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini adalah yang tadi kita bicarakan, proses ya. Proses itu kita namakan siklus akuntansi. Lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di bawah ini. Nah, ini cukup ribet ya. Cukup ribet gambarnya. Jadi pada pertemuan kita pertama ini kita akan membicarakan dari langkah ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi hanya sampai di neraca saldo. Jadi tadi kita sudah bicara dokumen atau transaksi ya, syarat-syaratnya. Kemudian dokumen tersebut kita catat ya. Catatnya itu dalam bentuk jurnal, buku jurnal. Setelah kita catat di jurnal, maka kita kelompokkan ya transaksi yang sejenis ke dalam buku besar. Jadi misalnya ada yang namanya akun kas. Nah, yang namanya kas semua kita kelompokkan dalam satu buku besar. Kemudian yang namanya biaya kita kelompokkan ke dalam buku besar. Jadi buku besar di sini adalah transaksi yang sejenis. Nah, kemudian setelah kita memiliki buku besar, ada beberapa banyak akun buku besar, itu kita ringkas ke dalam neraca saldo. Jadi neraca saldo ini berisi saldo di setiap buku besar. Misalnya kas ya, ada masuk 1 juta, kemudian masuk lagi 1 juta, saldonya ada 2 juta. Nah, 2 juta itu kita tulis ke dalam neraca saldo. Kas ada 2 juta. Dan seterusnya sampai ada biaya, pendapatan, dan lain-lain. Jadi kita batasi sampai dengan neraca saldo. Oke, selanjutnya ini ada bentuk-bentuk akun ya, Bapak Ibu. Ini yang paling simpel, bentuk T, hanya ada 1.
ada debit, dan ada kredit. Nah, nanti di sini nama rekening kita isi tadi, nama akunnya. Ada kas, ada tanah ya, aktiva, ada kendaraan aktiva, ada peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada nomor rekening, di sini ada debit yang artinya bertambah, dan di sisi kiri ada kredit yang artinya berkurang. Nah, nomor rekening ini adalah bentuknya angka ya Bapak Ibu ya, karena dalam pengolahan data biasanya lebih mudah dengan angka ya, ketimbang dengan abjad ya. Kalau nama bisa kita salah tulis, bisa ejaannya berbeda, tapi kalau dengan angka sudah pasti ya, lebih mudah untuk melakukan olah data. Di sini yang selanjutnya ada 2 kolom ya, 2 kolom di sini ada debit 1, dan kemudian kredit 2. Kemudian di sini 3 kolom ya, ada keterangan, debit, kredit, dan ada saldo. Di sini ada 4 kolom, ada keterangan, debit, kredit, kemudian ada saldonya dipisahkan antara debit dan kredit. Di sini Bapak Ibu bisa memilih ya, salah satunya aja, harus konsisten dalam akuntansi ya. Prinsip dasar akuntansi adalah harus konsisten. Bila sudah menggunakan bentuk 1, maka semuanya harus dengan bentuk 1. Nah, di sini ada aturan. Nah, biasanya ini harus dihafalkan ya, kalau kita sama sekali tidak memahami, belum memahami ya aturannya pendebitan. Di sini ada, jadi digolongkan kepada 5 akun besar, ada aktiva, ada hutang, ada modal, ada prive, ada pendapatan, dan ada biaya. Mungkin yang janggal prive ya, belum pernah dengar ya. Jadi prive ini adalah ketika kita sebagai pemilik modal mengambil uang ya. Jadi kita mengambil uang yang sudah kita setorkan ke perusahaan. Nah, itu kita sebut prive ya. Jadi uang kita di perusahaan kita ambil, itu namanya prive atau drawing. Oke, ini aturan mainnya Bapak Ibu. Aktiva bila bertambah di debit, bila berkurang di kredit, kemudian saldo normalnya ada debit. Oke, nanti kita akan melakukan sedikit praktek ya, supaya lebih mudah ya dalam memahaminya. Nah, ini adalah bentuk jurnalnya Bapak Ibu. Jadi ada tanggal, pasti harus ada tanggal, nomor bukti. Nah, ini nomor bukti biasanya ada di dokumen transaksinya ya. Kemudian keterangan. Kemudian ini referensi yang saya bilang tadi ya, nomor akun atau referensi. Kemudian di sini adalah nominalnya, itu debit atau kredit. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita ada 4 contoh transaksi. Transaksi pertama tanggal 10 Desember. Ya, tanggal 10 Desember menerima kas sebesar 30 juta dari rekening pribadi pemilik perusahaan. Nah, tadi kita ingat proses awal kita lakukan identifikasi. Bila kita menerima kas, berarti apa? Kita menerima uang kan? Itu bisa kita identifikasi, maka akun yang digunakan adalah kas ya. Akun yang digunakan adalah kas. Kemudian yang kedua, dari mana uangnya? Dari pemilik pribadi. Nah, identifikasi pemilik pribadi apa nih? Kalau dalam bahasa akuntansi, kira-kira apa, Pak Adri? Modal, Pak. Nah, modal. Jadi kalau kita nyetor uang, itu kita sebut modal. Maka nama akunnya adalah modal ya. Nah, di sini kita sudah menemukan identifikasi dua nama akun, yaitu kas dan modal. Nah, pengukuran itu apa? Nominalnya Bapak Ibu harus ada angkanya ya. Jadi kalau dalam akuntansi nggak bisa itu barter ya. Walau bisa barter, tapi harus ada nominal uangnya yang telah disepakati. Nah, pengukuran di sini adalah berarti jumlahnya adalah berapa? 30 juta ya, Bapak itu jumlahnya adalah 30 juta. Nah, kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya. Tadi ada yang namanya kas, tadi ada yang namanya modal. Dalam perusahaan, apabila kita menerima uang kas sebesar 30 juta, artinya apa Bapak itu? Kas kita bertambah atau berkurang? Tambah, Pak. Nah, berarti kas kita bertambah. Kemudian pemilik modal. Modalnya di dalam perusahaan kita bertambah atau berkurang? Tambah, Pak. Bertambah. Nah, ini kita bisa lihat di rumus yang tadi atasnya ya. Nah, kita lihat. Nah, kas itu termasuk dalam aktiva. Nah, jadi kasnya perusahaan bertambah, berarti dia dicatat di sisi debit ya. Kemudian tadi yang kedua apa? Modal ya. Modal perusahaan bertambah, berarti kita catat di sisi kredit ya Bapak Ibu. Maka jurnalnya adalah kas 30 juta pada debit, kemudian modal 30 juta pada kredit. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Pertama kita identifikasi dulu, kemudian baru kita melakukan jurnal. Oke, selanjutnya transaksi nomor
2 tanggal 10 bulan 12 juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu? Yang lain? Ibu Ayu bisa? Untuk transaksi tanggal 10 bulan 2 membayar biaya Bu. listrik. Beban biaya, Bu. Jadi kita identifikasi dulu ya. Membayar, berarti kita membayar dengan menggunakan uang ya. Nah, di sini uang di dalam perusahaan berarti ada kas ya. Nah, itu kita identifikasi berarti ada kas. Nah, itu akun pertama. Kemudian apa yang dibayar? Nah, yang dibayar adalah biaya listrik, biaya telepon, dan air. Nah, berarti di sini ada biaya listrik, biaya air, dan sebagainya. Dalam perusahaan kita sebut apa tuh Pak Arif? Pak Andri? Kalau biaya listrik? Beban, Pak. Bisa kita golongkan sebagai biaya utility. Oh, Nah, di sini bukan beban, Pak. bisa beban, cuman kan lebih spesifik ya, karena nanti kan biaya banyak lagi kan. Nah, kita sebut biaya utility. Berarti kita sudah menemukan 2 nama akun ya, kas dan biaya. Nah, kita lihat rumusnya lagi di atas ya. Kas itu termasuk dalam aktiva ya kan? Kas itu termasuk dalam aktiva. Tadi kasnya berkurang atau tidak? Berkurang ya, maka dia dicatat di sisi kredit. Kemudian biaya. Nah, ini ada di bawah biaya. Biaya tadi bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Bertambah ya, dari tadi belum ada, kemudian ada biaya, jadi bertambah. Berarti kita catat di sisi debit berdasarkan rumus. Maka jurnalnya otomatis apa? Debit selalu diucapkan pertama ya, di atas ya. Berarti jurnalnya dimulai dengan yang ada di sisi debit, yaitu biaya Ya, pada kas, sebesar angkanya ya. Tadi kemudian kreditnya adalah kas sebesar tadi berapa Bapak Ibu angkanya? 650. 615 615. ya. Nah, jadi pengucapan dimulai dari posisi debit. Karena tadi yang bertambah adalah debit, berarti jurnalnya kita sebut biaya utility 615.000 pada kas sebesar 615.000. Nah, dalam akuntansi juga kalimat pada itu bisa menunjukkan kredit berarti ya. Misalnya kas pada biaya, kas pada pendapatan ya. Nah, padanya itu menunjukkan kata selanjutnya itu di sisi kredit. Nah, kemudian transaksi tanggal 11. Ada yang mau mencoba? Mengidentifikasi? Dibeli kendaraan ya, berarti ada kendaraan kita akun pertama. Dibayar secara tunai, berarti akun kedua secara tunai, berarti kita menggunakan kas kan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah sisanya dengan wesel bayar. Nah, kita anggap wesel bayar ini adalah hutang ya. Hutangnya berapa Bapak Ibu? 9 juta. 36 juta dikurangi 9 juta ya, itu hutangnya. Maka ada 3 akun Bapak itu. Yang pertama adalah kendaraan, yang kedua adalah kas, uang ya, yang ketiga adalah hutang. Kita lihat rumusnya transaksi di atas. Oke, kelewat ya. Nah, transaksi kendaraan ada di sisi mana Bapak Ibu? Kendaraan termasuk aktiva ya. Kendaraan kita golongkan sebagai aktiva. Kalau bertambah dia ada di sisi debit. Kemudian tadi kas ada di aktiva. Bila berkurang dia ada di sisi kredit. Yang ketiga adalah hutang. Hutang kalau bertambah ada di sisi mana Bapak Ibu? Hutang di kredit. Maka kita mendapatkan 1 akun debit dan 2 akun kredit. Nah, maka jurnalnya bagaimana? Ada yang bisa bantu jurnalnya berarti? Tadi ada 1 akun debit dan 2 akun kredit. Akun debitnya adalah kendaraan, akun kreditnya adalah kas dan hutang. Bunyi jurnalnya bagaimana Bapak Ibu? Kas bertambah. Kas berkurang karena kita mengeluarkan kan, ada di sisi kredit. Kendaraan pada kas dan utang. Iya, jadi kendaraan di sisi kredit di debit kita sebut pertama ya. Berarti kendaraan 36 juta, sisi kreditnya adalah kas 9 juta dan hutang sisanya ya 36 dikurang 9 juta. Ya, 27. Oke, itu 3 latihan, semoga bisa membantu ya Bapak Ibu. Apabila masih kurang jelas, Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube saya ya.
ya, hieronymus.hey@ac.id. Bisa dilihat ada videonya bagaimana melakukan jurnal buku besar dan sampai dengan ke neraca saldo. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Wah, ini masih banyak ya contoh jurnalnya Bapak Ibu ya. Nanti contoh jurnalnya itu dibuat. Baik, Pak. Silakan Pak. Pak Heri, waktunya habis. Mohon maaf. Langsung di close aja, Pak. Oh, tadi nggak sampai 30 ya? Saya kira sampai 30 ya. Oh iya, 20 menit ya. 8.20. Iya, saya lupa waktunya 20 menit. 8.20. Oke, terima kasih Bapak Silakan Ibu. closing saja, Atas Pak. waktunya. Terima kasih. Gimana ya? Sebentar. Baik. Kok nggak mau ya? Pak Heri, halo, terlempar mungkin ya. Iya kali ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Heri, luar biasa ya. Jadi mohon maaf saya cut karena memang waktunya sudah habis.